Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 29 Sya'ban. Artinya mungkin malam ini atau mungkin besok malam kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Begitu mulianya bulan Ramadan sampai sebagian ulama mengatakan barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia mengisi bulan Ramadannya tersebut dengan penuh ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam sahihnya, dalam musnadnya. Yang hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan pernah ada dua orang laki-laki datang ke kota Madinah. Kemudian mereka masuk Islam secara bersamaan. Setelah masuk Islam, ternyata salah satu dari keduanya dia lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang satunya. Bahkan yang lebih giat beribadah ini, lelaki yang lebih giat beribadah ini, dia sempat ikut perang bersama Nabi SAW sampai akhirnya ia pun wafat syahid di medan perang. Adapun yang satunya, dia tidak ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia tambahan umur selama 1 tahun. Jadi ketika satu-satunya wafat di medan perang, maka setelah 1 tahun kemudian baru orang satunya wafat. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu malam, saya bermimpi seolah-olah saya dan dua orang tersebut berada di hadapan pintu surga. Maka tidak lama kemudian keluarlah malaikat penjaga pintu surga. Dia memerintahkan atau mempersilahkan orang yang tidak mati syahid untuk masuk ke dalam surga duluan. Setelah orang yang tidak mati syahid tersebut masuk ke dalam surga, barulah keluar malaikat tersebut dan mempersilahkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga untuk yang urutan kedua. Setelah keduanya masuk, kemudian keduanya keluar lagi dan berkata kepada Talha, wahai Talha, kembalilah. Belum saatnya bagi anda untuk masuk ke dalam surga. Maka keesokan harinya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat. Maka para sahabat pun keheranan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mati syahid, dia dipersilahkan masuk ke dalam surga duluan daripada orang yang mati syahid. Maka mereka pun melaporkan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran dengan hal tersebut? Maka para sahabat mengatakan, tentu kami heran wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid masuk ke dalam surga duluan mengalahkan orang yang mati syahid? Apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad makata ba'dahu sana wa adraka ramadhana fasamah.
Bukankah lelaki tersebut yang tidak mati syahid, dia diberikan tambahan umur selama 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan bulan Ramadan, lalu dia memanfaatkan bulan Ramadannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Perbedaan antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanallah. Keberkahan bulan Ramadan, kemuliaan yang bisa didapatkan bagi seseorang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan kemuliaan tersebut tidak serta-merta bisa didapatkan oleh setiap orang. Hanya orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mengisi Ramadannya dengan penuh ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengisi Ramadannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalankan Ramadannya sebagaimana Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin mengingatkan diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian tentang bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan agar Ramadan kita bisa mengangkat derajat kita melebihi derajat orang mati syahid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu untuk kita perhatikan adalah sesungguhnya seorang muslim yang sejati, dia tidak hanya menjaga puasanya dari pembatal-pembatal puasa, namun dia juga menjaga puasanya dari pembatal-pembatal pahala puasa. Inilah yang sering dilalaikan oleh sebagian manusia. Para ulama menyebutnya dengan siyamul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam adalah hanya menahan diri dari makan, hanya menahan diri dari minum, hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Akan tetapi pembatal-pembatal puasa, pahala puasa mereka tidak tinggalkan. Ketika mereka berpuasa, mereka masih melakukan ghibah. Ketika mereka berpuasa, mereka masih melakukan namimah. Ketika mereka berpuasa, mereka masih melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa lainnya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia dan juga perbuatan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya meskipun dia meninggalkan makanan dan minuman. Apa makna dari Allah tidak butuh terhadap puasanya? Ditafsirkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kita tidak ingin puasa kita seperti ini, ma'asyiral muslimin. Maka tinggalkanlah ghibah, tinggalkanlah namimah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma shama man dhalla ya'kulu luhuman nas." Tidak dikatakan berpuasa orang yang ketika berpuasa masih memakan daging-daging saudaranya, masih melakukan ghibah. Tinggalkan ghibah dan dosa-dosa maksiat lainnya, ma'asyiral muslimin. Kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya kita penuhkan Ramadan kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah-ibadah yang memang diberikan perhatian khusus di bulan Ramadan. Di antaranya seperti membaca Al-Qur'an. Karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Berikan perhatian kita kepada Al-Qur'an. Mari kita belajar dari sejarah para ulama kita terdahulu. Kalau seandainya kita membaca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka membangun hubungan mereka dengan Al-Quran, bagaimana mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka seakan-akan seperti dongeng. Kalau saja kisah-kisah tersebut tidak didatangkan dengan sanad yang sahih, dengan riwayat yang sahih, maka sulit bagi kita untuk mempercayainya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya Al-Imam Muhammad ibn Idris atau yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Siapakah kita yang mampu melakukan hal tersebut? Demikian pula Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau melakukan hal yang sama. Beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Imam Malik rahimahullahu taala, Imamul Hadis. Setiap harinya beliau mengadakan pengajian-pengajian hadis. Beliau adalah Imamul Hadis di kota Madinah. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, beliau liburkan seluruh pengajiannya. Libur seluruh pengajian-pengajian hadis. Untuk apa? Karena beliau ingin fokus untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi berikan perhatian kita kepada Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Terlebih lagi memang membaca Al-Quran merupakan sarana yang cepat untuk mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan satu huruf yang kita baca dari huruf-huruf Al-Quran adalah 10 pahala. Jadi ketika Anda membaca Alif Lam Mim, Anda akan mendapatkan 30 pahala. Jika Anda membaca satu halaman Al-Quran, maka silakan Anda hitung berapa huruf yang ada dalam satu halaman tersebut. Wallahi, jika Anda ingin main hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Ramadan adalah al-iktsar minas sadaqah, yaitu memperbanyak sedekah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak jika dimintai. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika datang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan sebuah kain yang sangat indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima kain tersebut karena memang sejatinya Rasulullah butuh terhadap kain tersebut. Maka Rasulullah lalu memakai kain tersebut, lalu beliau berjalan menuju Masjid Nabawi. Namun ketika di jalan, ada seorang sahabat pun melihat Rasulullah, lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, alangkah indahnya kain yang Anda pakai tersebut. Berikanlah kepadaku." Tanpa pikir panjang, tanpa ragu-ragu, langsung Nabi SAW mengatakan, "Na'am, saya akan berikan kain tersebut kepada Anda." Maka Rasulullah SAW kemudian membuka kain tersebut, lalu memberikan orang yang memintanya tadi. Allahu Akbar. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Akan tetapi kedermawanan Nabi SAW lebih memuncak lagi ketika bulan Ramadan. Wa kana ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kedermawanan Nabi SAW lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagi Anda yang memiliki kelebihan harta, maka bersedekahlah di bulan Ramadan. Dan di antara cara terbaik untuk bersedekah di bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa dari orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Seandainya dalam satu hari Anda menyiapkan 10 kotak makanan untuk berbuka puasa, maka insya Allah pada hari tersebut Anda mendapatkan 11 pahala. Yang pertama adalah puasa Anda sendiri. Adapun 10 lainnya adalah pahala puasa dari orang yang memakan makanan yang Anda siapkan tadi. Keberkahan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal
yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Ramadan adalah marilah kita ubah gaya ibadah kita mengikuti gaya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat kondisi kita, rata-rata masjid di negeri kita tercinta ini hanya penuh di awal-awal bulan Ramadan. Seiring berjalan waktu hari-hari Ramadan, maka seiring itu pula jamaah semakin sepi, masjid semakin sepi. Di bulan Ramadan, masjid penuh. Bahkan sebagian masjid tidak bisa memenuhi jamaah lebih. Malam kedua masih banyak. Malam ketiga masih banyak. Malam keempat berkurang. Malam kelima berkurang. 10 malam terakhir masjid sepi bergantian dengan mal-mal yang ramai. Mari kita ubah gaya ibadah kita mengikuti ibadah gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan bagaimana pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan salat tarawih. Ketika malam pertama hanya sedikit yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajizal masjidu 'anil nas. Ketika malam keempat, maka Masjid Nabawi tidak bisa membendung para jamaah. Allahu akbar. Semakin ujung, semakin giat dalam beribadah. Dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Nabi SAW ketika telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kata para ulama ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah Nabi SAW lebih giat lagi dalam beribadah. Karenanya Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya. Bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikut ibadah, gaya ibadah Nabi SAW. Masyarul muslimin, ketahuilah di 10 malam terakhir ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya gaya ibadah kita masih seperti ini, semakin ujung semakin malas beribadah, maka sulit bagi kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita rubah gaya ibadah kita. Semakin ujung, maka semakin giat, semakin baik kita dalam beribadah. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khatim. Tolak ukur amalan seseorang adalah akhirnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan kita dengan ketaatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau صفوفكم. Mohon maafnya diluruskan dan dirapatkan.
استووا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.